సస్పెక్ట్ చేయని వ్యక్తి ఒకతను ఉన్నాడు. Arjun, please do something about it. Arjun, వాడు ఆపకపోతే వాడు మన ఇద్దరికి కూడా. Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Hunt. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుందా? Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Mobil yang dikendarai oleh Arjun membelah malam dan ia menyempatkan diri untuk menelpon Mohan, dan dalam teleponnya tersebut ia mengatakan pada Mohan kalau ia telah menemukan pembunuh Aryan. Namun sesaat setelah menelpon, Mohan terlibat kecelakaan. Namun setelah mengalami kecelakaan itu, ia mengalami hilang ingatan. Mohan mencoba mengembalikan ingatan Arjun dengan menunjukkan foto mereka saat masih bersama dulu. Arjun yang diajak bicara hanya terdiam. Mohan mengatakan kematian asisten komisaris menambah tugas baru untuknya dan juga Arjun. Mohan mengajaknya untuk ikut di dalam mobil tersebut. Tapi Geta, istri Mohan, menelpon. Setelah selesai menelpon, Arjun diminta Mohan untuk menempati apartemen baru di lantai 7. Mohan pergi meninggalkan Arjun. Tapi tiba-tiba Arjun diserang oleh orang-orang bertopeng saat hendak ingin menggunakan lift. Arjun terpaksa berlari menghindari serangan mereka dengan menggunakan tangga, hingga mereka tiba di parkiran. Mau tidak mau Arjun terpaksa menghadapi mereka. Kemampuan bela diri Arjun masih baik untuk bisa menghalangi serangan mereka. Insting bertahan dan menyerangnya pun masih baik hingga ia mampu untuk menyingkirkan orang-orang yang ingin menyakitinya. Arjun yang kembali ke apartemennya mendengar semua pesan suara yang ada di telepon rumahnya. Ia masih bingung dengan apa yang terjadi sebelum ia kehilangan ingatannya. Mohan kembali mengajaknya dan mencoba membantunya mengembalikan ingatannya dengan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Arjun. Setelah mendengar penjelasannya, ia turun dari mobil. Arjun menumpahkan kekesalannya karena tidak mengingat siapapun dan apapun dalam hidupnya, hingga ia selalu bertanya siapa dirinya sebenarnya. Arjun Prasad yang merupakan nama lengkap dari Arjun merupakan asisten komisaris polisi cabang kejahatan yang selalu menjadi andalan Mohan sebagai komisaris untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sulit. Namun sekarang Arjun hanya bisa melihat semua rekaman-rekaman dan kertas-kertas penghargaan yang pernah ia terima. Ia yang berteman akrab dengan Aryan yang merupakan polisi dengan banyak menyabet penghargaan. Kali ini ia mempelajari sebuah artikel tentang Aryan yang saat memberikan sambutan setelah mendapatkan penghargaan malah ditembak tepat mengenai dadanya oleh sniper yang ada di gedung seberang tempat dilakukan acara tersebut. Arjun dengan cepat mencari tahu siapa yang menembak hingga ia menemukan seorang yang mencurigakan dari gedung depan mereka. Ia dan semua anggota di tempat itu bergerak ke gedung tersebut, tapi mereka gagal menemukan pelaku hingga Aryan Dev harus tewas. Mohan mendekati Arjun di tengah-tengah upacara kremasi. Keduanya merasa sedih karena mereka adalah teman-teman yang dekat sejak dulu. Arjun bahkan tidak menyangka kalau Aryan bisa tewas secepat ini, hingga ia berjanji akan menemui penemunya. Arjun menekan semua timnya untuk bekerja lebih ekstra lagi untuk menemukan pelaku yang menghabisi sahabatnya. Arjun benar-benar mempelajari semua data-data yang ia dapatkan dari semua timnya tentang kematian Aryan. Ia juga membawa timnya ke gedung di mana ia melihat seorang pria berada di dalamnya. Arjun juga menyelidiki semua penghuni apartemen untuk memperkuat semua data-data penyelidikannya. Hingga ia mendapatkan informasi yang bisa membantunya dan membuka pelaku yang sebenarnya. Ia mendatangi seorang pria yang memiliki mobil yang parkir di dekat gedung tersebut bersamaan dengan penembakan Aryan. Vikram Singh terpaksa mengikuti semua penyelidikan Arjun karena mobilnya terparkir di tempat itu. Arjun juga mengejar seorang pria yang ia curigai hingga menangkapnya di rumahnya.
Tapi ia tidak sama sekali bicara pada Arjun hingga Arjun malah menyentuh istri laki-laki itu. Hingga anggota lain akhirnya membawa mereka. Mohan mengajak Arjun ke sebuah klub malam. Di sana ia menceritakan tentang DCG yang frustrasi karena kasus kematian Aryan yang belum terungkap juga. Arjun juga merasa kesal karena Aryan pun merupakan sahabatnya. Aryan pergi meninggalkan tempat itu. Mohan juga mengatakan setelah meninggalkan dirinya seorang diri, Arjun mengendarai mobilnya dan di tengah perjalanan ia menelpon dan mengatakan kasus Aryan telah selesai. Ia telah menemukan pembunuh Aryan tapi belum sempat mengatakan siapa pembunuhnya. Kecelakaan itu terjadi. Mohan memberikan semangat kalau Arjun hanya kehilangan ingatannya saja tanpa kehilangan kepintarannya berpikir yang ia yakini akan bisa mengungkap pelakunya kembali. Arjun mendatangi dokter psikiater untuk bisa membuatnya mengingat semua yang selama ini hilang dari ingatannya. Ia mau kembali menjadi Arjun yang dulu. Butuh waktu yang berbeda-beda untuk Arjun bisa mendapatkan ingatannya. Dokter juga menambahkan agar Arjun bisa terus semangat. Dokter memberikan dokumen pembunuhan kepada Arjun agar ia bisa mempelajarinya dan memancing kepintaran Arjun untuk memecahkan kasus di dokumen tersebut. Arjun mengerjakan semuanya dan menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada dokter. Tanpa melihat hasilnya, dokter mengatakan kalau Arjun sudah pantas untuk kembali bekerja dan yakin bisa menyelesaikan kasus Aryan. Arjun yang telah yakin langsung menelpon Mohan dan mengatakan akan kembali bergabung dengan tim Mohan mencari pembunuh Aryan. Semua telah ia persiapkan dan dengan langkah pasti ia memasuki kantor polisi. Ia memasuki ruangannya yang merupakan pengganti Aryan Dev. Ia melihat ke sekeliling ruangan tersebut. Tak lama seorang petugas datang memberikan laporan tentang sepatu yang terdapat di tempat penyerangnya. Mohan mengajaknya ke ruangan dan melihat pejabat-pejabat polisi yang ada saat Aryan masih hidup dan bertugas. Mohan mulai memainkan slide demi slide yang ada di laptopnya untuk membantu Arjun mengingatkan semuanya. Saat itu Aryan Dev yang tengah mengadakan pemeriksaan kendaraan, ia bertemu dengan seorang yang susah untuk menuruti perintah. Aryan menunjukkan surat untuk kendaraan mereka. Malah mereka melarikan diri dan hal itu pun sampai ke telinga Mohan dan meminta anggotanya untuk bisa bertindak tegas. Arjun langsung turun ke tempat itu dan menekan semua petugas untuk bisa bertindak tegas. Tiba-tiba penyerangan terjadi di kantor polisi. Orang-orang bertopeng mendatangi kantor polisi dan mulai menyerang Aryan yang masih ada di kantor tersebut. Ia berlari untuk menyelamatkan diri tapi Aryan terjebak hingga ia tidak bisa keluar dari tempat itu. Semua orang-orang jahat itu tertawa tapi tak lama mereka terdiam saat melihat Arjun berada di dekat Aryan dan langsung menyerang mereka satu persatu. Mereka semua ketakutan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Arjun melaporkan pada Mohan kalau kamera pengawas telah dirusak. Namun atasan mereka malah meminta Aryan dan Arjun melupakan yang terjadi dan memaafkan semua pelaku yang tadi menyerang mereka. Saat itu Mohan, Arjun, dan Aryan menghabiskan waktunya di klub malam. Mereka mulai berteman akrab dengan Aryan yang baru saja dipindahkan ke Hyderabad. Aryan banyak menceritakan tentang dirinya dan pengalamannya hingga membuat mereka akrab satu sama lain. Arjun mengantarkan Aryan untuk kembali. Aryan memintanya untuk mampir ke rumahnya dan memperkenalkan pada ayahnya. Tapi ayahnya sama sekali tidak melihat ke arah Aryan dan Arjun hingga membuat Arjun pergi begitu saja. Arjun memberikan semangat kepada Aryan atas sikap yang ditunjukkan ayahnya. Hingga Aryan lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama Arjun dan Mohan di apartemen Arjun dan ia mengajak kedua temannya untuk bisa ke pesta malam ini. Tapi Vikram yang tidak menyukai Aryan mengamati semua pergerakan Aryan dan juga Arjun dan memukulnya ketika Arjun dan Mohan lebih dulu keluar dari klub malam tersebut. Arjun yang melihat luka pada leher sahabatnya langsung menghantamkan sebuah botol kosong ke arah Vikram. Atas kejadian itu mereka diskors dan harus mengikuti misi di Mumbai. Harkat ul Arza merupakan salah satu kelompok teroris yang paling berbahaya. Hingga pada tahun 2013 serangan berantai di beberapa tempat di Mumbai membuat kekacauan. Ibrahim Nadar yang merupakan pemimpin Harkat ul Arza, mereka dikirim untuk bisa menghentikan Ibrahim Nadir. Di Kashmir, Aryan dan Arjun mulai menjalani tugas mereka. Keduanya mendatangi sebuah tempat yang berada di Gulmarg. Sekelompok orang telah menunggu mereka dan memperlihatkan anggota yang menjadi incaran mereka. Arjun dan Aryan ditugaskan untuk mengawasi Nasa yang merupakan istri Ibrahim Nadar. Tapi Arjun malah diserang oleh orang yang tidak ia kenal dan menggunakan topeng. Tak lama beberapa orang juga menyerang Arjun. Mau tidak mau Arjun harus menghadapi mereka dan gagal mengawasi Nasa. Hingga ia berhasil melumpuhkan mereka tapi pergerakannya terhenti ketika Arjun melihat Aryan disandra. Mereka dibawa ke sebuah gudang kosong dan ditodongkan sebilah pisau tajam ke arah leher Aryan.
Mohan mulai khawatir karena Arjun dan Aryan tidak memberi kabar. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika menonton berita kalau telah terjadi baku tembak di antara teroris Harkat UI dan polisi Ki-1 Mumbai. Dalam berita itu menyebutkan kalau Aryan menembak mati 3 teroris dan menyelamatkan tim yang tersisa. Aryan dan Arjun kembali ke Hyderabad dan Aryan diminta memberi keterangan pada pers tentang apa yang terjadi di Mumbai. Ia mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang terjalin selama ini. Tapi Mohan tidak percaya itu. Ia yakin semua penyerangan tersebut dilakukan oleh Arjun. Keduanya pun tertawa dan Arjun menceritakan ia yang telah berhasil melumpuhkan teroris tersebut saat disandera. Karena Mohan tahu persis Aryan tidak bisa berkelahi seperti Arjun. Aryan mengatakan saat teman-temannya sampai ia tengah memegang senjata hingga semua mengira ia yang melakukan semuanya. Mohan diminta menutup rahasia ini rapat-rapat dan walaupun tidak etis, ia ingin membuat ayahnya bangga karena selama ini ayahnya tidak pernah menghargainya. Mohan akhirnya mengerti dan mengiyakan apa yang mereka lakukan selama ini. Mohan kembali mengumpulkan Arjun dan juga Aryan. Ia mengatakan kalau Arjun akan dipindahkan ke Mumbai sebagai kader intelijen NIA selama 2 bulan. Aryan dan Arjun terdiam karena mereka berpisah. Sementara Aryan diangkat menjadi IPS baru dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Hingga pada saat acara penghargaan itu, ia malah tertembak dan tewas. Mohan dan Arjun sama-sama terdiam. Mereka benar-benar masih kehilangan sosok sahabat yang selama ini ada di samping mereka. Mohan mengatakan waktu Arjun tinggal 18 hari lagi sebelum ia pergi ke Mumbai. Ia berharap Arjun bisa menyelesaikannya dengan baik dan tidak tergesa-gesa atau emosi. Ia meminta Arjun harus menemukan pelakunya karena itu untuk dan demi Aryan. Ia juga meminta kalau berkas harus sudah siap di atas meja sebelum keberangkatannya. Arjun dan anak buahnya kembali ke gedung dan menyelidiki dengan saksama. Hingga Arjun mengingat perkataan Roy yang ia lupakan. Anak buah Arjun juga menyampaikan laporan tentang panggilan telepon di telepon Roy kalau sehari sebelum kejadian ia mendapatkan panggilan dari orang yang tidak ia kenal sebelumnya. Tak lama Sakti menelpon dan mengatakan kalau sepatu dari penyerang Arjun di apartemennya tersebut adalah milik Syed Nadar, putra dari Ibrahim Nadar yang sekarang bekerja di Universitas di Hyderabad. Arjun mulai menyelidikinya dan mendatangi kampus tempat Syed bekerja. Hal itu mengejutkan Syed hingga ia langsung menyerangnya. Mereka berkelahi di dalam kelas itu. Arjun benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Berulang kali ia menjatuhkan Syed Nadar ke lantai dan terus memukulinya tanpa henti. Tak lama Emily, putri Ibrahim Nadar, datang membantu, tapi dengan cepat Arjun bisa melumpuhkan keduanya. Ia mengikat keduanya dan menanyakan alasan mereka menghabisi Aryan. Tapi Syed tidak menghabisi Aryan. Ia tahu kalau pelaku pembunuh ayahnya bukanlah Aryan melainkan Arjun hingga ia datang menyelinap dan menyerang Arjun di apartemennya. Tapi mereka gagal. Arjun benar-benar memikirkan semuanya. Tak lama rekannya yang merupakan seorang pilot datang dan membawa sebotol minuman. Arjun yang belum mengingat pria tersebut hanya terdiam dan memperhatikan pergerakan tamunya yang tahu seluk-beluk tentang rumahnya tanpa ia beritahu. Hingga tiba-tiba keanehan muncul. Pria tersebut mencoba menggoda Arjun tapi dengan cepat Arjun mengusirnya. Itu mengejutkan temannya. Ia tidak menyangka mendapatkan penolakan hingga ia terus menangis memohon agar Arjun tidak mengusirnya. Ia terus mengetuk pintu Arjun tapi sama sekali Arjun tidak mengindahkannya. Arjun menatap semua yang ada di ruangan itu. Kemudian ia terduduk dan menatap dirinya sendiri di cermin sambil menangis dan merasa jijik. Ia menjerit dan menangis seorang diri di ruangan itu. Arjun menemui Mohan dan mengatakan kalau ada satu orang yang tidak ia curigai tapi merupakan pelakunya. Arjun mengingat kalau ia adalah seorang penyuka sesama jenis dan pada saat ia menghabiskan waktunya dengan kekasihnya, mereka tidak menyadari kalau Aryan datang dan melihat semua kegiatan yang mereka lakukan di atas ranjang. Arjun benar-benar terkejut terlebih kekasihnya. Arjun mencoba mencegah dan menjelaskan, tapi Aryan tidak menerimanya. Namun ia mencoba menasihati karena sikap brutal Arjun memang merupakan bawaan dari Arjun yang mengalami kelainan seksual. Pasangan Arjun meminta Arjun untuk menghentikan Aryan karena bisa merusak hubungan mereka. Arjun terdiam dan memilih untuk menghabiskan minuman alkoholnya. Mereka ketakutan kalau hubungan terlarang mereka akan diketahui oleh banyak orang dan akan merusak karir Arjun. Ia meminta Arjun untuk memikirkan karirnya juga yang merupakan seorang pilot. Ia meminta Arjun untuk menghentikan orang tersebut sebelum ia menghentikan mereka dan membuat karir keduanya hancur.
Arjun terdiam dan merancang sendiri senapan yang biasa digunakan sniper dari gedung yang ia pilih. Hingga ia sendiri yang merancang waktu tepatnya untuk bisa menembak Aryan di tempat yang telah ditentukan. Arjun menangis melihat lagi rekaman yang dibuat oleh Aryan dan juga Nevita. Aryan yang tulus menganggapnya sebagai sahabat bahkan menjadi saudara bisa ia hianati seperti ini. Bahkan mengkhianati Nevita yang percaya ia bisa menemukan pelakunya. Bahkan Arjun juga yang merancang kecelakaan dirinya sendiri. Ia mengaku di hadapan Mohan bahwa ia adalah pembunuhnya. Ia adalah orang yang menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Ia mengatakan tidak ingin kehilangan Mohan dan kehidupannya sekarang. Ia mau melupakan kehidupannya yang lalu. Mohan mengatakan ia bisa menyelamatkan Arjun dari kasus ini. Tapi Arjun menolak, ia mau kebenaran bisa diungkap. Ia menelpon seseorang dan mengakui sendiri bahwa ia adalah pelakunya dan pantas untuk dihukum. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Han. Kisah kematian Aryan akhirnya terungkap bahwa Arjunlah yang ternyata menjadi pelaku di balik kematian Aryan demi untuk menutupi aib yang dimilikinya. Arjun pun menyesal atas apa yang ia lakukan dan mengakui kesalahannya kepada pihak berwenang untuk menerima hukuman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.